Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nowelin Kandika dengan NIM J3A1188263 yang akan membahas tentang inovasi budidaya tanaman Kelurahan Pasir Kidul, Purwakarta Barat. Pertama, latar belakangnya adalah virus corona yang berasal dari negeri tirai bambu kini telah meluas ke seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Terlihat bahwa terjadi lonjakan kasus di negara kita. Menurut data yang tersebar di berbagai portal berita, dikatakan bahwa lebih dari 100.000 kasus terkonfirmasi. Semenjak World Health Organization atau WHO telah menyatakan status untuk global pandemi, saat ini ada banyak sekali sektor yang terdampak, mulai dari psikologi, pendidikan, kesehatan, dan tentunya ekonomi. Pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disingkat dengan PSBB yang sempat dilaksanakan beberapa waktu lalu yang sukses membuat perputaran ekonomi masyarakat berhenti, kurangnya daya beli masyarakat, hingga di PHK-nya sejumlah karyawan di berbagai perusahaan sejak dinyatakannya work from home. Demi menyelamatkan perputaran ekonomi negara, pemerintah membuat sebuah istilah baru yaitu New Normal Era, di mana masyarakat dihimbau untuk beraktivitas seperti sedia kala namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun, ketakutan masyarakat akan virus yang mudah menular melalui droplet ini nyatanya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Ketakutan masyarakat untuk berkunjung ke tempat yang ramai, menghindari acara di ruangan yang tertutup, atau berinteraksi seperti sedia kala tetap dirasakan oleh beberapa kalangan. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah inovasi dan pembiasaan baru dalam penerapan new normal era. Dikutip dari Library Binus, inovasi ini berasal dari kata lain, innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan, sedangkan innova sebagai kata kerja memiliki arti memperbarui dan mengubah. Inovasi dapat diartikan sebagai sebuah proses dan atau hasil pengembangan dan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Adanya peningkatan kasus ini membuat tren mengonsumsi makanan sehat juga bertambah. Pandemi ini sukses membuat masyarakat mulai peduli dengan pola hidup sehat dan pentingnya menjaga kesehatan. Gaya hidup yang mulai dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah berolahraga di rumah, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, bahkan mulai mengonsumsi minuman dengan rempah herbal yang dipercaya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dilihat dari tren yang ada, masyarakat Indonesia juga sudah mulai untuk mengonsumsi plant-based food atau makanan dengan bahan dasar nabati. Dalam paper ini akan dipaparkan data-data yang tersebar di berbagai portal berita maupun lembaga survei terkait mengenai dampak langsung dari COVID-19 terhadap pola makan masyarakat yang cenderung berubah dan inovasi apa yang dapat dibagikan ke khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan inovasi, bagaimana situasi analisis daerah, lalu apa inovasi yang bisa diaplikasikan oleh daerah terdampak COVID-19, selanjutnya apa saja tahapan penerimaan inovasi, lalu yang terakhir siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini. Yang pertama adalah pengertian inovasi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1983, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau sekelompok atau untuk diadopsi. Inovasi ini memberikan suatu solusi atau pengetahuan baru bagi masyarakat dan biasanya lebih umum disebut teknologi baru. Inovasi berasal dari hasil penelitian masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup atau tingkat hidup masyarakat sekitar. Ada 4 ciri yang dimiliki inovasi, diantaranya yang pertama memiliki kekhasan, yaitu suatu inovasi memiliki ciri khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan, yang artinya suatu inovasi harus memiliki karakteristik. Lalu selanjutnya, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Dan yang terakhir, inovasi memiliki tujuan sehingga harus memiliki arah yang akan dicapai termasuk dalam strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Rogers membedakan dua macam informasi. Pertama, informasi yang berkaitan dengan pertanyaan, apa inovasi hal baru itu, bagaimana menggunakannya, mengapa perlu itu. Informasi yang kedua berkaitan dengan penilaian
inovasi atau berkaitan dengan pertanyaan apa manfaat menerapkan inovasi, apa konsekuensinya jika anggota sistem sosial yang menjadi sasaran inovasi dapat memperoleh informasi yang dapat menjawab berbagai pernyataan tersebut dengan jelas, maka akan hilanglah ketidaktentuan terhadap inovasi. Mereka telah memperoleh pengertian yang mantap apa inovasi itu. Mereka akan menerima dan juga menerapkan inovasi. Cepat lambatnya proses penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut dan karakteristik informasi. Berada di tengah Pulau Jawa, Kabupaten Banyumas juga menjadi salah satu dari sekian banyak kabupaten yang terdampak COVID-19. Sejak kasus COVID terkonfirmasi bertambah, penurunan pendapatan makin banyak. Salah satu tindak lanjut dalam hal ini adalah program Kotaku. Program Kotaku adalah salah satu program pemerintah untuk menangani pemukiman kumuh di wilayah perkotaan di mana wilayah kumuh identik dengan kemiskinan. Namun dalam kasus ini, program Kotaku dilakukan bukan untuk menangani kemiskinan, tetapi untuk menjadi pendapatan tambahan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Maka program ini dilaksanakan di Kecamatan Broketo Barat sesuai dengan preferensi mereka untuk mampu mengatasi efek pandemik dan mengembangkan kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan yang sudah berjalan saat ini menjadi kegiatan lebih produktif. Dengan demikian, diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan nilai ekonomi pekarangan rumah sehingga dapat semakin meningkatkan pendapatan mereka. Lahan pekarangan merupakan sebidang atau sepetak tanah yang berada di luar atau di sekitar rumah, baik terletak di depan, samping, bahkan belakang bangunan, tergantung seberapa luas sisa tanah yang tersisa setelah digunakan untuk membuat rumah atau bangunan utama. Pemanfaatan lahan perkarangan merupakan salah satu solusi terdekat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan mereka. Hal ini terkait erat dengan ketahanan pangan masyarakat. Lalu selanjutnya, inovasi yang bisa diaplikasikan daerah terdampak COVID-19. Diketahui bahwa masyarakat memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan yang sudah berjalan saat ini, tidak saja hanya produksi untuk memenuhi kebutuhan subsisten saja, tetapi juga ingin menjadikan kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik. Tetapi dalam pelaksanaannya, mereka masih memiliki keterbatasan, baik dalam aspek produksi maupun aspek manajemen. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka solusi yang dilakukan adalah kegiatan pengabdian ini adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam sisi produksi dan dari sisi manajemen. Dalam sisi produksi akan dilakukan pemberdayaan melalui pemanfaatan lahan perkarangan secara vertikultur. Sedangkan dari sisi manajemen untuk meningkatkan kemampuan administrasi usaha, maka dilakukan penyuluhan mengenai penyusunan pembukuan keuangan yang sistematis. Selanjutnya, tahapan penerimaan inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Proses penerimaan inovasi akan dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahapan ketika seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin mengetahui bagaimana fungsi inovasi tersebut. Lalu selanjutnya, yang kedua, tahap bujukan atau persuasif. Pada tahap ini, seseorang membentuk sikap senang atau tidak senang terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama dari bidang kognitif, maka tahap ini yang berperan utama bidang afektif atau perasaan. Lalu selanjutnya, tahap keputusan. Tahap keputusan berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Lalu, yang terakhir, tahap implementasi. Tahap implementasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap ini, implementasi berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dapat dibuktikan dalam praktik. Lalu yang selanjutnya, tokoh yang terlibat dalam inovasi terkait. Menurut Hertifah, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan program pembangunan. Sedangkan menurut Gonsalves yang dikutip oleh Iqbal, mendeskripsikan stakeholder sebagai siapa yang memberikan dampak atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, dan atau suatu lembaga yang terdapat di setiap golongan masyarakat. Pengklasifikasian stakeholder berdasarkan perannya. Yang pertama, policy creator, yang kedua, koordinator, yang ketiga, facilitator, yang keempat, implementer, dan yang terakhir, accelerator.
Dalam inovasi ini, tokoh yang ikut berperan adalah pihak kelurahan setempat, yang akan turut serta mendampingi para ibu-ibu PKK baik dalam tahap edukasi budidaya maupun bentuk pendampingan lainnya. Selain itu, ada juga perwakilan dari Kecamatan Purwokerto Barat untuk mengkoordinasikan tokoh lain yang terlibat, RT RW jika diperlukan, dan tokoh lain yang akan berpartisipasi dalam rangka mensukseskan inovasi yang baru saja dimulai. Peran masyarakat sekitar dan juga mahasiswa yang terlibat akan mempermudah hingga mempercepat proses inovasi hingga ke tahap akhir, sampai inovasi ini akhirnya dapat dijalankan tanpa pendampingan lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah melihat banyaknya lahan perkarangan di Kelurahan Pasir Kidul dan semakin menurunnya pendapatan masyarakat secara geografis, desa ini terletak di lereng kaki Gunung Slamet sehingga memiliki lahan yang subur untuk bercocok tanam. Selain itu, mayoritas penduduk memiliki sepetak tanah yang bervariasi ukurannya, sehingga dengan lahan yang sedikit dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang berguna untuk akhirnya diolah dan diperjualbelikan lebih luas ke sekitaran daerah tersebut. Tokoh yang berperan dalam inovasi ini antara lain ibu-ibu PKK, masyarakat sekitar, dan tentunya mahasiswa yang nantinya dapat berpartisipasi dalam proses inovasi ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.